di era ini. Lihat ini kita tahu harga timah ini luar biasa drastis. Kemudian masyarakat yang tadi untuk mencari usaha rezeki di sektor tambang, terutama rusak-rusak, dan stok mesin yang dijual di pasaran juga tersedia. Nah, ini berpengaruh kepada permintaan. Jadi permintaan bahan bakar minyak ini tentu luar biasa drastis meningkat. Ya, yang tadi misalnya Pertalite itu tidak ada pengaruh. Nah, sekarang bahkan Pertalite ini pun sulit kita dapat. Saya sebagai contoh kadang-kadang mau kuat 3 itu dan memang sulit mendapatkan BBM. Ya, Pak, sudah bisa ditangkap Pak itu ya. Iya. Ini udah itu permasalahannya. Iya. Jadi sekarang saya catat ini aja Pak ya, saya catat begini aja. Saya mau tanya SPBU masing-masing SPBU. Kalau yang dari mana? Ya, Kampung Jawa, mana dia? Tutup jam berapa tadi? Jam 7 malam mau? Hari Minggu. Terus yang malam jam berapa tadi Pak? Jam 5 ya. Terus yang dari Maliga nggak tutup berarti 24 jam ya. Ya, jadi gini, Bapak Ibu, ini kan kerjanya jadi nambah nih kawan-kawan SPBU. Sisa BBM artinya per hari dari jam kita sepakati jam 6 sampai jam 8 saja. Kalau mau jam 9 juga nggak apa-apa kalau siap capek gitu kan. Tapi teh pula Pak nanti Ican enggak baca tunang gitu kan. Dari jam 6 sampai jam 8 aja ya Pak ya. Artinya kalaupun ada artinya itu kan kuota tambah, artinya sisa dari keseharian masyarakat kita buka lagi kalau memang ada yang masih mau beli. Artinya kita tidak mengatur pengerit, tapi kalau masih ada yang beli ya silakan. Baik pengerit dan sebagainya silakan dari jam 6 sampai jam 8. Kecuali kalau di Kampung Jawa memang dia tutupnya jam 7 gitu. Ya, saya tanya dulu ke kawan-kawan SPBU. Bersedia nggak atau mau tambah sampai jam 9 nggak apa-apa gitu. Jam 6 sampai jam 8 bersedia nggak Pak? Dari Palnam. Siap ya Pak. Kampung Jawa tambah sejam Kampung Jawa enggak. Hah? Ada apa-apa sih? Jam 8 ya? Sedia ya? Betul. Iya. Tapi Pak lain kali kalau datang sini nggak usah bawa tukang pukul Pak. Itu sebelah Bapak itu. Oh bukan. Jadi siapa Chan? Nah, ini Pak yang namanya Chan itu. Sebelah. Itu pacarnya sebelah. Bukan. Dari mana Bu? SPBU mana? Angel. Padi 3. Siap ya, nggak apa-apa ya. Oh jam 8 ya? Kok nggak pernah ketemu? Yang lain jam nggak apa-apa ya Pak SPBU-nya dari jam 6 sampai jam 8 ya. Terbatasi ya. Siap ya? Ya, artinya itu yang pertama. Jadi tidak ada pengerit dari mulai SPBU buka sampai jam 5. Ya. Sampai jam 6. Enggak ada ya. Mulai jam 6 sampai jam 8 baru kita boleh ada. Terus yang kedua, kita atur susunan parkirnya. Kalau bisa cukup pakai nomor antrian, tidak perlu berdesak-desakan seperti itu, biar teratur juga. Ya. Terus yang ketiga, dibatasin kuotanya yang pengerit-pengerit tersebut. Kalau ini kan hanya sisa BBM, habis syukur pengusahanya kan. Kalau udah habis baru mikir pula kan. Artinya ini hanya sisa BBM ya. Terus kemudian khusus yang dari jam 6 itu pakai sistem harus pakai edisi tadi ataupun sistem pembeliannya pakai sistem yang menggunakan sistem perbankan tadi edisi kayak QRIS kayak apalah itu yang penjelas nggak bisa pakai Shopee itu.
Sepakat ya itu ya, Pak. Izin Pak, seperti itu ya. 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 Nak liburan. No. Jadi hari Minggu nggak ada ngerit intinya. Hari libur. Ya, Pak ya. Kasihan dia orang nak tidur juga. Minggu lah. Boleh. Benar lah. Iya. Ya. Jadi hari Minggu yang kalau nak libur lah. Kalau yang nak terus ya silakan. Artinya kalau yang hari Minggu nggak masalah. Ya kalau mana libur tidak masalah juga. Paling nanti taruh di rumah Pak dan tim jangan doa. Thank you. Enggak itu canda itu. Nanti kalau seriusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu seperti itu ya kita atur mulai dari jam 6 sampai pokoknya di atas jam 6 lah ya. Karena PPKM kita batasi sampai jam 8. Tetapi sebelum itu tidak ada boleh aktivitas ngerit. Nah, sistem pendataannya nanti kita obrolkan secara internal antar Pak Wicak dengan pengusaha. Pak Wicak aja dulu, Pak Wicak kan bisa nanti sama kita ya sambil nanti Pak Dandim kan mau sambil ngerokok atau apa nanti. Kalau saya sih enggak dikit. Ya, sepakat ya, insyaallah ya. Sepakat Pak? Sikit benar Bapak. Sepakat ya? Sepakat. Bu, sepakat ya Bu ya. Kalau hanya ibu-ibu itu lemah Pak. Iya, kalau ya insyaallah pertama tidak ada boleh aktivitas pengeritan, ngerit kecuali di atas jam 6. Ya. Artinya aktivitas masyarakat kan sudah berkurang dan di sini juga masyarakat kalau memang mendesak masih bisa masih ada SPBU yang buka, ya kan? Yang kemudian kalau di atas yang jam 6 itu kita wajibkan pakai sistem yang tidak cash money tetapi sistem yang menggunakan perbankan, sistem perbankan pakai edisi dan sebagainya. Terus yang berikutnya adalah kalau bisa tidak perlu berdesak-desakan, dikasih nomor antriannya aja. Jadi kan tahu, nggak perlu berdesak-desakan siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, ya. Seperti itu. Bisa cukup ya, insyaallah. Cukup ya, Pak. Pak. Ya, mungkin seperti itu saja. Saya rasa cukup ya, Bapak. Ya. Besok. Oh. Jangan besok lah ya, besok. Iya, besok ya, hari Rabu kita mulai. Sambil jalan kita perbaiki sistemnya ya. Yang paling penting adalah bagaimana semuanya bahagia ya. Ada yang mau cari makan dia bisa terfasilitasi, yang masyarakat umum tidak terzolimi, intinya seperti itu ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Apa kan kok batuk-batuk, izin Pak Wabuk ya Pak Camat itu nanti di swab ya yang batuk itu. siapa. Ini yang mungkin dipertegaskan karena tadi Bapak menyebutkan jam 6. Kayaknya kawan bingung jam 6 itu apa jam 18 maksudnya gitu kan. Nah itu. Berarti mulai jam 18 sampai jam 20 gitu maksudnya. Ya mungkin itu hanya ralat. Makasih Pak. Nanti Pak Camat saya juga ada yang mau saya diskusikan sama Pak Camat untuk jangan pulang dulu ya Pak ya. Itu saja ya Pak ya. Nanti silakan Pak dibacakan hasil. Ya, terima kasih Pak Wabuk, Pak Polres, Pak Dandim yang mewakili Ibu Kajari dan semuanya. Sesuai dengan kesepakatan kita bersama ya, bahwa untuk pengerit ya, BBM ini mulai besok Rabu 25 Agustus 2021 ngerit itu setiap hari itu pukul 18 sampai pukul 20 atau jam 6 sampai jam 8 malam. Kemudian
sejak dibukanya jam 6.30 ya SPBU sampai pukul 18 tidak ada antrian pengeritan. Kemudian pada saat mengerit itu ada diberikan nomor antrian supaya tidak terjadinya saling mendahului. Kemudian kuota dibatasi. Ya. Kemudian pembelian itu secara IDC atau QRIS. Ya. Itu mungkin Pak Bob ya. Mohon ini kita semua untuk ya melaksanakannya ini bagi pejabat di wilayah kiranya untuk membantu Pemda untuk mengawasinya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, agar apa yang kita sepakati ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita suasana pandemi COVID ini wilayah Kabupaten Bangka Barat situasinya kondusif perekonomian kita ya alhamdulillah Pak Wagub ya ekonomi kita di Bangka Barat dengan harga timah yang begitu cukup baik, kemudian harga sawit dan harga lada cukup baik, alhamdulillah perekonomian di Bangka Barat pertumbuhan ekonomi cukup baik. Mungkin ini Pak Wagub ya. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres. Tambahan Pak, Ya. minta tolong Pak nanti surat edarannya Pak biar dibuat Pak. Jadi kami ada undangan untuk kami Pak. Nanti kami biar tempel di SPBU. Setelah ini kita akan buat autorisasi tentang hasil rapat ini, nanti kita sampaikan ke masing-masing SPBU. Tapi kan ini semua kan udah paham ya, tolong disosialisasikan lagi, langsung disosialisasikan ke masyarakat. Setelah itu nanti baru kita bikin suratnya, kita sampaikan ke kawan-kawan SPBU. Kalau masalah pengisian Pak, untuk kuota mobil selama ini kita 40 untuk mobil, motor 16 liter Pak paling banyak Pak, maksimal 16 liter, mobil maksimal 40 liter gitu Pak. Nah, macam mana Pak? Apa dikurangin? Apa tetap gitu Pak? Untuk pengisian Pak. Kita maksimalnya 40 liter gitu Pak. Iya kalau mana kan nanti kan. Kalau motor kita selama ini 16 liter Pak maksimalnya Pak. Ya biasanya full tanknya maksimalnya tankinya 40 gitu Pak. 30 ya. Nah, iya Pak. Jadi di Pak jadi kita enak Pak. Ada di edaran gitu Pak. Saya yakin ini udah satu yang kita putuskan secara bersama-sama, ada insyaallah ini ada sesuatu yang terbaik lah ya buat seluruhnya, baik intinya buat seluruh masyarakat Bangka Barat Mbak. Dan alhamdulillah saya melihat ini belum pernah ada ya putusan yang seperti ini, tapi mudah-mudahan ini insyaallah yang terbaik buat kita semua ya. Itu Pak alhamdulillah kita punya Pak Kapolres yang luar biasa, terus Pak Dandim yang gagah perkasa, terus Pak Heru yang ganteng ya. Insyaallah saya sangat berharap kebersamaan ini kalau kayak judul lagu itu antara Pemda Bangka Barat dengan Forkopimda bisa kayak gini terus harmonis dan saling bisa, dan alhamdulillah selama ini saya sampaikan buat kawan-kawan yang hadir di sini, pandemi COVID ini bisa kita tekan juga dikarenakan kerjasama dengan kawan-kawan Forkopimda, terutama Kapolsek Pari 3 gitu ya kan. Biar menguasai 2 wilayah dia tetap bekerja keras. Cuma masalah semen dia nggak mau tanggung jawab kata dia. Ada Pak Albert yang siang malam selalu ketemu di Mentok. Tinggal Pak yang dari Tempelang mana Pak Polseknya? Iya.
itu tinggal dipusingin sama Pak Kada, Pak Camat Tepelang sebentar di telepon katanya. Kelapa ya Pak ya. Alhamdulillah Kelapa termasuk salah satu yang rendah ya. Kerjasama ini termasuk Pak dari TNI juga luar biasa dukungannya buat penyelesaian pandemi COVID ini. Kita sama-sama berdoa semoga kerja keras yang kita lakukan bersama-sama kawan-kawan Forkominda dan berkat dukungan kawan-kawan nakes, kawan-kawan kecamatan dan semua ASN yang ada di Bangka Barat dan masyarakat Bangka Barat ini bisa mempercepat selesainya pandemi COVID ini dan kondisi ekonomi